Oh my God, I think it's happening again. Perkenalkan, nama saya Ratida Fukaya. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama dengan NIM 2520218561 semester 3. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Arnoldo Stefanus MTH, dosen teologi di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Agama. Langsung saja saya akan mempertanyakan 4 pertanyaan dari materi tentang pengalaman beragama. Yang pertama, bisakah ceritakan bagaimana pengalaman Bapak tentang beragama? Iya, untuk agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. A yang berarti tidak, agama yang berarti kacau. Jadi kehadiran agama supaya tidak kacau. Tapi kemudian realita yang terjadi sekarang ini, kita lihat agama dipakai sebagai motor bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dipakai untuk menggunakan agama sebagai sebuah alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian secara pribadi saya melihat tentunya melalui contoh yang saya jelaskan, ternyata agama ini baik adanya, tetapi sebenarnya pelaku atau personal agama tersebut yang membuat agama ini menjadi terpelintir dari hakikat sebenarnya. Itu saja. Lanjut yang kedua, bagaimana jika ada orang percaya ketika sakit dan pergi ke dukun atau orang-orang pintar, dan bagaimana pemahaman agama Anda yang Anda anut, apakah boleh atau tidak, atau ada penjelasan yang lain? Ya, mengenai pertanyaan ini, kita lihat bahwa sebelum kekristenan, terlebih khusus sebelum kekristenan masuk ke dalam Indonesia ini atau secara menyeluruh, agama-agama yang dipercayai oleh masyarakat, yaitu agama kultur atau agama budaya, yang menganggap bahwa ada kekuasaan atau ada kuasa yang supranatural yang dapat melakukan lebih dari manusia itu. Jadi yang pertama yang saya mau katakan, apa yang dilakukan itu tidak keliru, tapi melalui kehadiran gereja dalam hal ini dia dapat melakukan sebuah edukasi terhadap setiap orang-orang yang melakukan hal tersebut, tetapi tidak memojokkan atau tidak melakukan diskriminasi terhadap tindakannya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, bahwa bagaimana pandangan Bapak terhadap teman atau kerabat yang pindah agama atau keyakinan? Secara pribadi itu haknya orang tersebut atau saudara, tetapi tugas kita sebagai seorang misionaris atau kalangan kekristenan harusnya memberikan pemahaman bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi, kita tidak boleh memaksakan iman seseorang untuk terus berada pada posisi mempercayai Kristus, tetapi yang menjadi tugas kita adalah untuk terus memberikan pemahaman tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Baik, dan selanjutnya, bahwa bagaimana pendapat Bapak tentang apa hubungan teologi dan psikologi? Ya, pandangan dan pendapat saya, psikologi adalah ilmu yang begitu luar biasa. Mengapa saya katakan? Karena tanpa psikologi, teologi pun menjadi tidak lengkap. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Sebagai seorang teolog,
harusnya ketika mempelajari ciptaan Allah, salah satunya manusia, psikologi hadir memberikan tawaran melalui pendekatan teori-teori, ada yang disebut melankolis, flegmatis, sanguin, dan kolerik. Hal ini memberikan pemahaman kepada setiap kaum intelektual, terlebih khusus kaum teologi, untuk mengetahui lebih dalam secara khusus bagaimana mengenal manusia itu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak. Dan sebagai tambahan, saya ingin bertanya tentang pandangan Bapak terhadap pengalaman beragama jika dibandingkan dengan fatalisme. Pandangan beragama menurut saya tentang fatalisme, sebenarnya ketika kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, seakan-akan manusia hari ini masih mencari Tuhan. Seluruh agama adalah hasil usaha manusia untuk mencari manusia, termasuk kekristenan. Tetapi kehadiran Injil adalah usaha Allah untuk mencari manusia. Ini perbedaan untuk keseluruhan definisi agama. Tetapi Injil sebaliknya, Injil adalah usaha Allah untuk mencari manusia. Jadi tentang fatalisme beragama, tentunya kita terus menerus sebagai orang Kristen, tentunya kita terus menerus menantikan kedatangan Kristus. Tapi ketika dalam posisi kita masih menanti, ada banyak tantangan dan rintangan ini yang terus menerus kita gumuli. Tetapi sekiranya ketika kita memperkuat iman kita kepada Kristus, semua pasti teratasi dengan baik. Kira-kira itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih atas jawabannya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.